Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Karena sebentar lagi kita akan pembelajaran tatap muka ya. Gitu. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, untuk tugas yang sudah Ibu berikan masih ada yang masih belum mengerjakan ya. Jadi mohon untuk mengerjakan nanti setelah Ibu cek semua akan Ibu kirimkan list siapa saja yang belum mengerjakan tugas. Jadi mohon ditunggu informasinya di grup kelas. Gitu. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke bagian subbab yang terakhir ya. Ini sepertinya yang terakhir. Kalau kita lihat di buku LKS-nya, ya, subbab yang terakhir yaitu tentang selang kecekungan fungsi trigonometri. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk PDF materinya ini sudah Ibu share waktu bagian penggunaan fungsi trigonometri ya. Penggunaan turunan fungsi trigonometri itu sudah ada bagian ini. Jadi ini Ibu tampilkan saja ya di sini ya. Nanti orek-orekannya kita Ibu upload lagi ke Google Classroom biar bisa dilihat lagi sama kalian. Oke, kita lihat. Misalkan fx mempunyai turunan pada interval AB, interval tertutup ya. Nah, ini karena kurungnya kurung yang persegi, kurung kotak. Ya. Jika f aksen x naik pada interval AB, grafik fungsi f cekung ke atas. Sebaliknya jika f aksen x turun pada interval AB, grafik fungsi cekung ke bawah. Jadi kemarin kita sudah belajar interval naik, interval turun ya. Nah, sekarang kita akan belajar cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, jika ditinjau dari turunan kedua, grafik fungsi f cekung ke atas saat f double aksen atau turunan keduanya lebih besar dari 0. Sedangkan grafik fungsi f cekung ke bawah saat f double aksen atau turunan keduanya kurang dari 0. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya. Jadi pas cekung ke bawah artinya dia menukik ke bawah seperti ini. Lalu ketika cekung ke atas artinya dia naik ke atas ya. Terus membuat sebuah cekungan seperti itu. Pada grafik di atas tampak bahwa grafik fungsi f cekung ke bawah, kemudian f cekung ke atas. Jadi dia cekung ke bawah dulu, baru naik cekung ke atas, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas dalam latihan soal ya. Contoh soal, Ibu ambil contoh soalnya, ada 2 contoh yang ada di buku LKS-nya halaman 64. Oke, bisa lihat ke sini. Yang pertama dulu. Oke, di sini ada tentukan interval X. Ibu catat dulu, Ibu tuliskan dulu soalnya, sebentar. Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan sin x min 35 cekung ke atas. Cekung ke atas untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk mencari interval X-nya, interval cekung ke atas ya, kita harus cari dulu turunan pertamanya. Jadi cari dulu turunan pertamanya. Berarti F aksen X-nya. Turunan dari sin X min 35
kalau kita turunkan yang di dalam kurung itu kan 1 ya. Kemudian turunan dari sin itu cos. Jadi kita punya di sini turunan pertamanya adalah cos X min 35. Setelah kita mencari turunan pertama, kita cari turunan kedua. F double aksen X. Nah, kita turunkan yang di dalam kurung ini, X min 35, kalau diturunkan kan 1 tetap. Kemudian turunan dari cos adalah min sin. X min 35 derajat. Nah, setelah kita turunkan fungsinya sampai turunan kedua, kita lihat dulu syarat kurva cekung ke atas. Syarat cekung ke atas. Nah, syarat cekung ke atas adalah F double aksen X-nya lebih dari 0. Ya. Nah, setelah itu, karena tadi kita sudah dapat ya F double aksen X-nya, maka kita bisa buat, di sini kan F double aksen X-nya kan ini ya, min sin X min 35. Jadi kita bisa buat di sini min sin X min 35 derajat lebih dari 0. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan min 1 supaya ini minnya hilang yang ada di sebelah kiri ya. Jadi kita punya di sini sin X min 35 derajat lebih dari 0. Oh, bukan lebih dari ya, kurang dari 0. Kenapa kurang dari? Karena tadi kita kalikan dengan negatif 1. Ini Ibu tulis di sini. Kali negatif 1. Kan kalau misalnya pertidaksamaan, kalau kita kalikan atau kita bagi dengan bilangan negatif, pasti hasil akhirnya pertidaksamaannya akan berubah ya. Kalau tadinya lebih dari, kan berubah menjadi kurang dari. Kalau tadinya kurang dari, pasti akan berubah menjadi lebih dari. Seperti itu. Kemudian, setelah kita menemukan pertidaksamaannya ini, kita cari ini. Sin berapa sih yang nilainya 0? Ada yang tahu? Oke. Masih mengingat-ingat nilai trigonometri ya. Jadi di sini kita cari pembuat nolnya. Jadi sin berapa yang 0 kan? Gimana? Yang jawabnya tadi? Sin 0 derajat. Oke, betul. Sin 0 derajat. Nah, jadi kita punya di sini sin X min 35 kan sama dengan 0. Berarti sin X min 35 derajat sama dengan sin 0 derajat ya. 0. Kita cukup, sebenarnya kan ada lagi ya selain 0 ya, sin yang nilainya 0. Tapi kita ambil satu aja, kemudian kita gunakan apa? Persamaan trigonometri ya. Boleh pakai persamaan trigonometri, tapi boleh juga misal kalau misalnya mau langsung ya. Jadi sin yang nilainya 0 tuh berapa aja sih gitu boleh. Atau mau pakai persamaan trigonometri, masih ingat kemarin? Kalau pakai persamaan trigonometri, sebentar. Ada yang masih ingat rumus umum persamaan trigonometri untuk sinus? Ini Ibu tuliskan dulu di sini. Jadi kalau kita punya sin X, ini muat nggak? Ini ya. Sin X sama dengan sin alfa, ya kan? Berarti untuk mencari nilai X-nya, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ya. Atau yang kedua, kita punya 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ini rumus umum dari persamaan trigonometri untuk sin ya. Oke. Kemudian sekarang kita bisa cari nilai X-nya pakai cara ini. Atau mau tebak-tebak langsung juga boleh ya. Cuman kan kalau tebak-tebak takutnya ada yang ketinggalan. Gitu. Nah di sini Ibu ajarin pakai persamaan aja supaya nggak ada yang tertinggal nanti nilai X-nya. Oke, yang pertama berarti kan di sini alfanya, nolnya ini ya. Ini alfanya. Kemudian ini X-nya. X-nya adalah X min 35 derajat.
Oke, kita lihat di sini yang pertama, ya, kita punya berarti X min 35 derajat sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Berarti 0 ditambah K kali 360 derajat. Ini 0 derajat. Terus ini kita pindah ruas, si min 35 bukan pindah ruas ya, kita hilangkan di sebelah kiri. Jadi kita tambah dengan 35 di ruas kiri, kita tambah juga 35 di ruas kanan. Jadi kita punya X sama dengan 0 ditambah K kali 360 derajat ditambah 35 derajat. Kemudian ini 0 ini bisa kita tambah dengan 35 ya. 0 kalau ditambah dengan 35 berarti kan hasilnya 35 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita sudah punya seperti ini. Sekarang kita substitusikan nilai K-nya. K-nya bilangan bulat ya, bebas ya. Mau negatif boleh, mau positif boleh. Asalkan nanti membuat nilai X-nya ada pada interval berapa tadi di soalnya? 0 sampai dengan 360 derajat. Seperti itu. Nah, berarti di sini kita coba dulu kalau K-nya sama dengan 0, ya. K-nya sama dengan 0, berarti kita punya 35 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Nah, hasilnya adalah 35 derajat ya. Ini ketinggalan X-nya ya. Bentar, Ibu tulis dulu di sini. X sama dengan. Nah, ini 35 derajat. Kemudian kalau K-nya 1, kita coba-coba aja dulu. X sama dengan 35 derajat ditambah 1 kali 360. Ternyata hasilnya melebihi 360 derajat ya. Ini 395. Berarti ini tidak memenuhi atau TM ya, fungsi K. Kemudian kalau K-nya 2 berarti akan lebih lagi nilainya ya dari 360 derajat. Kalau K-nya negatif, misalnya K-nya negatif 1. Berarti X sama dengan 35 derajat ditambah min 1 dikali 360 derajat. Berarti kan hasilnya akan negatif ya. Negatif 300 berapa? 335. Kebanyakan ya, 325 ya. 325 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Oke. Jadi yang memenuhi hanya satu ini tadi ya. Nah, sekarang kita coba ke step yang kedua, yang X2 nih. X2 kan 180 dikurangi alfa ditambah K kali 360. Berarti kita bisa buat di sini. Yang kedua, X min 35 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 0 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian kita pindah ruas. Min 35-nya atau kita hilangkan ya. Kita hilangkan min 35 di ruas kiri. Jadi nanti ada di sebelah kanan. Jadi kita punya X sama dengan 180 dikurangi 0 akan tetap 180 ditambah K kali 360 derajat. Terus min 35-nya di ruas kanan jadi plus 35. Lalu kita bisa tambahkan ini 180 dan 35. Jadi kita punya 215 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ya. Oke, kita sudah sampai sini. Sekarang kita ganti nilai K-nya. K sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 215 ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 215 derajat. Ya. Ini masih memenuhi. Benar ya? Karena 215 masih dalam rentang nilai 0 sampai 360 derajat. Kemudian ketika K-nya sama dengan 1, kita coba X sama dengan 215 ditambah 1 kali 360. Ternyata kita dapatkan nilai yang melebihi 360. Ya, 575 derajat. Ini tidak memenuhi. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau
K-nya negatif. K-nya negatif 1. Berarti X-nya 215 ditambah min 1 dikali 360 derajat. Berarti 360 kita kurangi dengan 215. Ini dapat 5, kemudian ini 4, ini 1. 145 ya. Nah ini, tapi ini negatif ya. Nah, jadi tidak memenuhi juga. Maka yang memenuhi dari langkah kedua ini kita dapat 215. Kalau dari langkah yang pertama tadi kita dapat X-nya 35 derajat. Nah, kita tuliskan lagi ya di sini. Jadi kita ketemu tadi X-nya sama dengan 35 derajat. Dan X sama dengan 215 derajat. Nah, kemudian langkah berikutnya diapakan? Dicari intervalnya dengan menggambarkan ke dalam garis bilangan. Ya. Karena ini tadi syaratnya, kita lihat ya, syaratnya tadi F double aksen X lebih dari 0. Di sini tandanya hanya lebih dari ya, tidak ada sama dengannya. Berarti si X35 sama X215 tadi tidak ikut ke dalam, nilainya nggak ikut ya. Jadi kita buatnya gini, dia bulat kosong. Kalau digambar di dalam garis bilangan kan yang menandakan angkanya itu ikut atau tidak, itu menggunakan bulatan ya, atau noktah, yang satunya kosong, yang satunya ada isinya. Kalau ada isinya itu kalau tandanya ada sama dengannya. Ya. Di ini kita bulat kosong. Kemudian tadi di interval soal awalnya itu kan 0 sampai 360. Di sini tandanya ada sama dengannya ya. Nah, berarti kita buatnya bulat penuh. Ada isinya, noktahnya. Jadi di sini 0 derajat. Kemudian yang di sini 360 derajat. Setelah kita buat seperti ini, sekarang kita coba cari tanda plus minnya. Nah, tadi kita lihat dulu F double aksen ya. F double aksen X-nya lebih dari 0. Jadi di sini kita bisa substitusi. Ibu kasih catatan deh biar nggak ini ya. Substitusi nilai X ke Fx sama dengan sin X min 35 derajat. Oke. Tadi yang pertama kita pakai X-nya 25 ya. 25 derajat. Oke. Berarti di sini kita punya F25-nya. Jadi sin 25 min 35. Ternyata didapat sin 10 minus 10. Nah, tadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, minus 10 ini ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 nilai sinnya itu negatif, ya kan? Berarti di sini akan menemukan tanda negatif sekian gitu ya. Tapi kan kita nggak perlu tahu nilainya berapa sih gitu ya. Jadi di sini negatif. Ini ya. Kemudian antara 35 dan 215. Misal mau ambil berapa ya? 35 dan 215 sembarang ya, boleh, bebas. Misalnya mau 70 lah, 70 ya, 70 derajat. Berarti kita cari F70 derajat sama dengan sin 70 dikurangi 35 derajat. Berarti kan sama aja sin 35 derajat ya. Sin 35 derajat, kita cek 35 derajat ini kan ada di kuadran 1, ya kan? Kuadran 1 nilai sinnya positif, ya kan? Berarti di sini positif tandanya. Kita nggak perlu tahu nilai 35, sin 35 itu berapa, yang penting tandanya. Sin 35. Oke. Berarti di sini positif.
Terus antara 215 dengan 360. Misal mau ambil 300 ya. 300. Cek. X sama dengan 300 derajat. Berarti F 300 derajat sama dengan sin 300 dikurangi 35 derajat. Berarti sin berapa? 265 derajat. Nah, kita lihat lagi, 265 derajat ini ada di kuadrat 4. Nilai sinnya negatif. Jadi di sini pasti nanti hasilnya negatif sekian, gitu ya. Jadi di sini kita punya tandanya negatif. Kalau di LKS kan tidak dijelaskan ya, asal dari positif negatifnya tuh dari mana gitu kan, bingung ya. Jadi sekarang kita sudah dapat nih mana daerah positif, mana daerah negatif. Nah, berarti sekarang kita lihat, sekarang kita lihat ke pertidaksamaannya tadi, ya kan? Pertidaksamaannya tadi kita ambil yang, sebentar. Mana sih tadi? Nah ini. Kita ambil yang terakhir ya. Yang terakhir kita setelah sederhanakan dapatnya ini. Sin X min 35 derajat kurang dari 0. Artinya kita akan mengambil daerah yang negatif. Ya. Daerah yang negatif mana sih? Daerah yang negatif ada di antara 0 dan 35 derajat dan 215 sampai 360 derajat. Jadi daerah yang diambil yang ini sama yang ini. Sekarang kita tinggal tuliskan intervalnya. Intervalnya berarti 0 kurang dari sama dengan ini. Ibu tulis dulu di sini, nanti salin lagi di bawah ya. Ini kan wilayahnya ada di 0 kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena 0-nya di sini ikut ya. Tadi tandanya ada sama dengannya. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 35 derajat. Sini kurang dari aja karena ini bulatnya kosong. Tadi sesuai dengan syarat kecekungan fungsinya. Ya, tidak punya tandanya nggak ada sama dengannya. Terus yang ini 215 derajat kurang dari, ya ingat ini kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. 360-nya lihat di soal awal, tadi ada sama dengannya ya. Jadi kita sudah punya interval kecekungannya ada 2. Ada di bagian yang pertama, ini Ibu tuliskan lagi. Interval. Apa nulisnya? Intervalnya sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 35 derajat atau, karena ada 2 wilayah, jadi kita hubungkan dengan kata atau, 215 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Coba sambil dilihat-lihat dulu, ada pertanyaan enggak? Ini ada cara lain ya. Cara lainnya bisa kalau kita mau gunakan cara lain boleh. Pakai nilai perbandingan sinus bertanda negatif di kuadran 3 dan 4. Tapi kita pakai cara yang biasa aja ya, karena kalau kita gunakan cara ini kan ketika mencari interval naik, interval turun juga menggunakan cara yang sama seperti ini ya. Cuma bedanya kalau ini sampai turunan kedua. Kalau kemarin hanya turunan pertama yang digunakan ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba dulu ke sebentar. Contoh yang kedua ya, contoh yang cos.
Jadi tadi udah yang sin, sekarang kita untuk cos. Oke, nomor 2. Belajar. Di laci. Boleh di mute Dulu deh. siapa itu suaranya? Betul. Apa ada suaranya? Oke, udah saya mute. Tentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan cos ya. Fx sama dengan cos 2x min 30. Min 30. Cekung ke bawah. Untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, ini perhatikan intervalnya ya. X-nya antara 0 sampai 180 derajat saja. Oke, kita cari turunan pertamanya, F aksen X. Turunan dari yang di dalam kurung, 2X min 30 derajat. Nih kalau kita turunkan kan hasilnya 2 ya. Kemudian, turunan dari cos itu min sin. Ya. Min sin, ini tetap 2X min 30 derajat. Jadi kita punya turunan pertamanya min 2 sin 2x min 30 derajat. Oke. Kemudian setelah turunan pertama kita punya turunan kedua f double aksen x sama dengan turunan yang di dalam kurung itu 2 ya. Jadi 2 maju ke depan dikali dengan min 2 turunan dari sin itu cos 2x min 30 derajat. Sambil mengingat-ingat ya cara menurunkan fungsi trigonometri. Jadi ini 2 kali min 2 jadi min 4 cos 2x min 30 derajat. Oke, kita sudah dapat turunan keduanya. Setelah itu kita lihat syarat kecekungan ke bawah. Syarat cekung ke bawah ya. Syarat cekung ke bawah berarti turunan keduanya atau f double aksen x-nya kurang dari 0. Sekarang kita buat turunan keduanya tadi min 4 cos 2x min 30 derajat kurang dari 0. Lalu, nah ini perhatikan, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 4. Bukan dikali negatif 4 ya. Dibagi ya, kalau yang ini dibagi supaya min 4-nya hilang. Supaya min 4 yang di depan ini hilang nih. Jadi kita bagi kedua ruas dengan negatif 4. Kalau dibagi, tanda pertidaksamaannya pun juga akan berubah ya. Yang penting dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Nah ini jadi cos 2x min 30 derajat lebih dari 0. Setelah itu kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya. Jadi kita buat di sini cos 2x min 30 derajat sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya 0? Ayo. Cos 90 derajat, Bu. Oke, 90 derajat. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu persamaan trigonometri untuk cos. Kalau kita punya cos X sama dengan cos alfa, berarti untuk mencari nilai X-nya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, alfa ditambah K kali 360. Yang kedua, negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Oke.
Sambil mengingat-ingat. Setelah kita menemukan ini, berarti kan kita cari dulu nilai X-nya ya. Yang pertama, berarti di sini X-nya itu ini, terus ini adalah alfanya. Kan? Berarti kita punya 2X min 30, ini yang pertama dulu ya. 2X min 30 derajat sama dengan alfa, yaitu 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Lalu ini jadi 2X, min 30-nya kita hilangkan ya. Jadi kita punya di sini ada ditambah 30 derajat. Ibu rasa untuk mengurangkan atau memindahkan seperti ini pelajaran aljabar waktu SMP, jadi paham lah ya kenapa ini bisa jadi plus 30 di ruas kanan gitu ya. Oke, ini kita punya 2X sama dengan 90 kita tambahkan dengan 30. Jadi 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, kita lanjutkan. Kemudian karena ini masih X, masih 2X, kita butuh X. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 2 ya, bagi 2. Nah, ini hati-hati karena ini penghubungnya plus, kalau dibagi 2 berarti kan ini dibagi 2, ini juga harus dibagi 2 ya. Jadi 120 kita bagi 2 jadi 60 derajat, ditambah 360 bagi 2 jadi 180 derajat. Sekarang baru kita tentukan nilai K-nya yang mungkin. Jadi X-nya memenuhi gitu ya. Jadi K-nya 0. Kita coba. Berarti X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Jadi dapat 60. Memenuhi ya 60 karena masih ada dalam rentang 0 sampai 180 derajat. Kemudian kalau K-nya 1, X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Berarti kita dapat 240 derajat. Memenuhi nggak 240 derajat? Tidak, Bu. Tidak. Ya, karena tadi nilai X-nya cuma maksimalnya 180, ya kan? Jadi kalau kita terusin ke K sama dengan 2 juga akan melebihi lagi dari 240. Jadi tidak memenuhi. Kemudian kalau K-nya negatif pun, ya, kita coba deh, K-nya negatif 1. Berarti kan nilai X-nya 60 ditambah min 1 dikali 180 derajat. Dapatnya minus 120 derajat. Ini juga tidak memenuhi karena negatif. Ya. Oke, Ibu rasa cukup untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. X2 negatif alfa ditambah K kali 360. Kedua, berarti kita punya 2X min 30 derajat sama dengan minus 90 ditambah K kali 360 derajat. Oke. Kemudian ini jadi 2X sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat ditambah 30 derajat, ya kan? Terus 2X sama dengan ini kita tambah dengan ini. Jadi dapat negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lalu kita bagi dengan 2, kedua ruas ya. Supaya ini jadi X. Nah, ini X sama dengan, ini bagi 2, ini juga bagi 2. Ini minus 30 ditambah K kali 180 derajat. Sekarang kita ganti nilai K-nya. K-nya sama dengan 0. Berarti X-nya minus 30 ditambah 0 kali 180. Jadi dapatnya minus 30. Ini tidak memenuhi karena negatif. Terus kalau K-nya 1, berarti X sama dengan minus 30 ditambah 1 kali 180. Berarti dapat 150 derajat. Terus kalau K-nya 2, K-nya 2 tidak memenuhi ya.
X sama dengan minus 30 ditambah 2 kali 180. Dapat 330. Ini tidak memenuhi. Terus kalau K-nya negatif juga tidak akan memenuhi ya, karena nanti nilainya semakin negatif. Jadi yang memenuhi hanya ini saja, sama tadi yang pertama 60 derajat ya. Jadi ketemu X-nya 60 derajat dan 150 derajat. Dan X sama dengan 150 derajat. Sekarang kita gambarkan ke dalam garis bilangan. 60 derajatnya ini bulat kosong, 150 derajatnya juga bulat kosong. Karena tadi lihat syaratnya, kurang darinya nggak ada sama dengannya ya. Terus lihat di interval soal awalnya tadi, coba lihat lagi. Nih, 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 180. Berarti kita buat 0 dan 180 dengan noktah yang penuh ya, yang hitam, yang bulat penuh. Ini 0, ini 180 derajat. Sekarang kita tentukan daerah positif dan negatif yang ada di antaranya. Tadi fx-nya apa? Fx-nya cos 2x min 30 derajat. Ya. Oh, sebentar. Ini kayaknya bukan fx-nya ya, maksudnya ini ya. Karena kebetulan ini turunan keduanya, oh syaratnya ya. Bentar, ibu ada ralat lagi ya sedikit. Nah, ini ya, karena kebetulan ini sama ya, cos 2x min 30 ini juga cos 2x min 30 lebih dari 0. Kita pakai yang ini aja. Yang tadi juga gitu ya, berarti ralat sedikit di bagian yang tadi. Ini bukan bagian fx-nya, ini ibu ganti sedikit ya. Jadi untuk membuktikan plus minnya, bentar. Ini tadi yang terakhir, nah, sin x min 35 kurang dari 0. Kita langsung gunain ini aja. Sin x min 35 kurang dari 0. Kebetulan sama ya dengan fx-nya. Jadi boleh sih sebenarnya pakai fx, cuman biar sekalian aja ya. Ini pakai ini aja. Nah, jadi untuk membuktikannya langsung pakai ini aja. Boleh dibenerin di catatannya. Ditambahin ya. Oke. Ini berarti kita substitusi nilai X ke pertidaksamaannya tadi. Cos 2X min 30 derajat ya. Cos 2X min 30 derajat lebih dari 0 ya tadi ya. Kita substitusinya tuh ke bagian ininya aja. Nah, nanti lebih dari 0-nya tuh kita ambil yang daerah positif berarti ya. Kalau lebih dari kan ambil yang positif. Nah, ini sekalian Ibu kasih catatan, ini berarti ambil yang positif. Kalau tadi kan kurang dari, kita ambil yang negatif. Itu ya. Oke. Berarti sekarang kita cek X-nya antara 0 dan 60 derajat. Misalnya 30 derajat. Berarti cos 2 kali 30 derajat dikurangi 30 derajat. Sama dengan cos berapa nih? 30 derajat. Cos 30 derajat nilainya pasti positif. Jadi nggak perlu, kalau misalnya lupa inget nilainya berapa, nggak perlu ya. Cuman tandanya aja yang butuh. Ini positif. Kemudian antara 60 dan 150, misal ambil 90 derajat. Cos 2 kali 90 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi cos berapa nih? 150 derajat. Nilai cos di kuadran berapa ini? Kuadran 2 ya. Kuadran 2 positif apa negatif nilai cosnya? Negatif. Negatif. Ya. Berarti sini negatif. Jadi ini negatif. Terus yang terakhir antara 150 dan 180
misal ambil 160 aja gitu ya. Ini cos 2 kali 160 dikurangi 30. 320 dikurangi 30 berarti 290 derajat. 290 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada yang tahu? Kuadran berapa ini? Keempat. Kuadran 4 yakin? 290? 3, Bu. 3. Nah, kuadran 3 ya. Kalau kuadran 4 kan dari kuadran 3 apa kuadran 4? Kuadran 4 ya? 4, Bu. Oh ya 4 ya, Ibu yang salah. Kuadran 4. Karena kuadran 4 sudah lebih dari 270 ya. Di kuadran 4 nilai cos positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. Berarti sini positif. Ini tadi negatif, ini tadi positif. Nah, karena lebih dari ya, ingat ini tadi lebih dari, ambil yang positif. Berarti daerahnya ada di sini sama di sini, ya kan? Ini intervalnya yang pertama, yang ini, yang paling kiri, nolnya ada sama dengannya ya. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 60 derajat. Atau, ya, atau tuh kayak gini ya, simbolnya kayak huruf V. Ini boleh lah ditulis gitu ya. Dalam matematika seperti itu. Atau, kemudian yang ini 150 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi ini adalah interval kecekungannya ya. Cekung kemana tadi? Cekung ke bawah. Jadi intervalnya dari 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 60 derajat. Atau 150 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 180 derajat. Itu sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau mau kita lihat lagi, ini kan tadi lebih dari, ambil yang positif. Kalau yang tadi kan kurang dari ya, nih. Nah, makanya ini tadi langsung kita fokusin aja substitusinya ke pertidaksamaan yang terakhir ya. Nah, ini kan kurang dari. Maka ambil yang negatif. Jadi bedanya di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, diem aja, masih bingung. Butuh contoh soal lagi nggak? Tapi kita masih tinggal 10 menit ya, mungkin nggak cukup kalau bahas satu soal lagi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti mohon ditunggu untuk videonya di YouTube ya, seperti biasa. Kemudian apa namanya? Sekarang dinyalakan dulu kameranya. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan di luar jam, boleh ya WhatsApp Ibu. Mungkin habis ini akan Ibu kasih latihan soal, jadi mohon ditunggu di Google Classroom. Ini kan kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Oke, kalau gitu sekian dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti bisa diulang kembali. Terus teman-teman yang nggak hadir nanti bisa dikasih tahu tadi materinya apa gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai ketemu minggu depan. Semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya. Pagi, Bu. Ya.